Hai teman-teman, perkenalkan saya Zahra Fatika Suci dari Universitas Islam Negeri Salatiga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prospek industri halal masa depan. Untuk materinya saya bagi menjadi beberapa poin. Untuk yang pertama, yaitu ada perkembangan industri halal global. Yang kedua, negara terdepan dalam industri halal. Yang ketiga, yaitu potensi pasar halal global. Dan yang keempat, yaitu peluang industri halal di Indonesia. Yang kelima, analisis permintaan terhadap dinamika industri halal di Indonesia. Dan yang keenam, yaitu strategi pengembangan industri halal. Dan yang terakhir, yaitu milestones transformasi industri halal di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan industri halal. Dan untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Silahkan menyimak materinya. Oke, untuk judul materinya ini ya teman-teman, prospek industri halal masa depan. Kemudian untuk pendahuluannya, kehalalan suatu produk itu merupakan kebutuhan yang mendasar untuk konsumen muslim dan menjadi isu penting dalam perdagangan internasional. Sertifikasi halal itu tidak hanya melindungi para konsumen, tapi juga menjadi strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH atau Jaminan Produk Halal, menegaskan pentingnya perlindungan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Isu halal tak hanya berkaitan dengan keyakinan terhadap agama, namun juga mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Industri halal sendiri memiliki peran yang strategis dalam perlindungan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 3,8 miliar USD terhadap PDB, investasi asing sebesar 1 miliar USD, dan penciptaan 127.000 lapangan kerja per tahun. Melihat tren global dan meningkatnya permintaan akan produk halal, prospek industri halal ke depan itu sangat menjanjikan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal global dengan mendorong inovasi, penguatan regulasi, serta peningkatan daya saing produk halal di pasar internasional. Kemudian untuk selanjutnya yaitu poin perkembangan industri halal global. Sejak didirikan pada awal 1970-an, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI turut mendorong pertumbuhan signifikan industri halal di berbagai negara, termasuk di negara-negara non-muslim seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Inggris juga memainkan peran penting dalam industri ini. Untuk permintaan global terhadap produk halal itu semakin meningkat didorong dengan kesadaran konsumen, pertumbuhan belanja online, dan daya beli yang meningkat. Indonesia sendiri merupakan pasar makanan halal terbesar di dunia dengan pengeluaran mencapai 173 miliar USD pada 2019. Pemerintah Indonesia mendukung industri halal melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berdiri sejak pada 27 Oktober 2017. BPJPH mengubah sistem jaminan halal dari sukarela menjadi wajib untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dan mendorong pertumbuhan industri halal nasional. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu negara-negara terdepan dalam industri halal. Yang pertama ada Malaysia, merupakan pemimpin global dalam industri halal, didukung oleh standar dan sertifikasi komprehensif dari Malaysia Halal Development Corporation. Kemudian ada Uni Emirat Arab, memanfaatkan posisinya sebagai penghubung timur dan barat melalui inisiatif seperti Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Dubai untuk menjadi pusat perdagangan halal yang inovatif. Kemudian ada Arab Saudi sebagai pusat spiritual Islam, berperan besar sebagai importir makanan halal
dan berinvestasi dalam logistik untuk memenuhi permintaan domestik dan regional. Kemudian negara yang selanjutnya yaitu ada Turki dengan posisi strategis dan warisan Islam, mendominasi ekspor halal di sektor makanan, farmasi, dan kosmetik, serta menjadi destinasi utama wisata halal. Kemudian poin selanjutnya yaitu potensi pasar halal global. Permintaan global terhadap produk halal semakin meningkat dan membuka peluang besar untuk Indonesia sebagai produsen. Globalisasi juga mendorong perubahan dalam persaingan dan perilaku konsumen, menjadikan halal sebagai tren global yang juga diminati negara-negara non-muslim seperti Brazil, Australia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Inggris. Kemudian gaya hidup halal dan kesadaran konsumen itu mendorong pelaku usaha termasuk UMKM untuk memenuhi standar halal seperti sertifikasi dan jaminan kebersihan produk. Untuk potensi industri halal global itu dapat mencakup yang pertama kebutuhan akan produk halal, dan yang kedua keragaman produk halal, yang ketiga ada persaingan global. Untuk poin selanjutnya yaitu peluang industri halal di Indonesia. Industri halal berperan penting dalam memenuhi kebutuhan umat muslim global dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi dunia. UMKM halal menyumbang sekitar 3,8 US miliar per tahun terhadap PDB nasional, didorong dengan pertumbuhan populasi muslim yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030. Gaya hidup halal telah menjadi tren global, mencakup aspek kebersihan, spiritualitas, dan pemenuhan syariat Islam. Kesadaran akan produk halal itu juga meluas, tidak hanya di kalangan muslim tapi juga masyarakat umum. Hal ini dapat menciptakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, farmasi, dan pariwisata halal. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu analisis permintaan terhadap dinamika industri halal di Indonesia. Permintaan suatu barang itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga menurut Mankio, tetapi juga oleh beberapa faktor lainnya, yaitu harga barang lain yang memiliki hubungan substitusi atau komplement, tingkat pendapatan per kapita yang mencerminkan daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang mempengaruhi pola konsumsi, selera atau kebiasaan masyarakat, jumlah penduduk yang mempengaruhi permintaan melalui daya beli, perkiraan kondisi masa depan yang dapat mendorong konsumsi atau penghematan, serta usaha produsen dalam meningkatkan penjualan melalui promosi dan iklan. Untuk poin selanjutnya yaitu ada strategi pengembangan industri halal. Indonesia melalui Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS telah menetapkan 6 strategi pengembangan industri halal. Strategi tersebut dapat berupa yang pertama menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan produk halal dunia, meningkatkan daya saing UMKM halal. Kemudian yang kedua yaitu ada membangun kawasan industri halal. Yang ketiga ada industrialisasi produk halal yang bertujuan untuk menciptakan kawasan industri halal dengan keberlangsungan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta peningkatan kualitas SDM yang unggul. Untuk strategi yang ketiga ini saya belum masukkan ke dalam slide PowerPoint, maaf ya teman-teman, tapi saya tegaskan sekali lagi untuk strategi ketiga yaitu adalah industrialisasi produk halal yang bertujuan untuk menciptakan kawasan industri halal dengan keberlangsungan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta peningkatan kualitas SDM unggul. Kemudian untuk strategi yang keempat ada mendorong riset bahan pengganti non halal dan peningkatan kesadaran halal. Strategi yang kelima ada meningkatkan preferensi masyarakat terhadap produk halal melalui pendekatan sosial.
Kemudian untuk strategi yang terakhir yaitu serta memperkuat regulasi dan kebijakan terkait industri halal. Kemudian yang terakhir ada milestones transformasi industri halal di Indonesia. Untuk pada tahun 2023 itu ada fase peningkatan kesadaran halal atau halal awareness. Tahun 2024 pengembangan rantai nilai halal global atau global halal value chain. Untuk tahun 2025 sampai 2026 itu fase pengembangan brand halal global atau global halal brand. Pada tahun 2027 sampai 2028 itu fase pembentukan pusat halal dunia. Untuk tahun 2029 menjadi pusat produsen halal dunia. Kemudian dengan dukungan pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH itu memainkan peran penting dalam menjamin kehalalan produk dan memberikan aman bagi konsumen. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal termasuk di kalangan non-muslim telah meningkat dan menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih lanjut. Memperhatikan tren dan peluang yang ada, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan produksi halal global dengan menerapkan strategi pengembangan yang komprehensif, termasuk penguatan UMKM dan inovasi, peningkatan infrastruktur, serta promosi kesadaran halal. Oleh karena itu, dengan kebijakan dan inisiatif yang tepat, sektor industri halal di Indonesia memiliki kapasitas yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.